mental health ya, karena emang tema podcast ini adalah sampai sejauh ini serinya masih surviving the pandemic. Jadi bisnis gimana? Gimana bisnis? House business? Ini bagian yang paling menyenangkan. Tentu saja ada yang bagus, ada yang ya survive, ada yang menyedihkan. Oh ya, yang bagus apa nih? Nah ini kan bagus nih buat teman-teman. Yang sejujurnya ya, setahu aku mungkin untuk podcast selanjutnya nih orang bakal aku panggil. Setahu aku ada satu orang yang happy banget ketika COVID secara bisnis, karena dagangannya dia di Surabaya adalah peti mati. Itu benar dong maksudnya. Iya. Jadi kamu jualan peti mati? Jadi apa nih? Jualan dagangan apa nih laku nih waktu pandemi? Yang waktu pandemi tetap berjalan itu ayam. Aku ada ternak ayam. Oh, wah gila, ini pengusaha segala macam. Ini aku nggak tahu loh sebelum podcast ini. Ada ternak ayam, masih jalan ternak ayamnya. Dan hanya itu saja yang maksudnya ternyata ada pentingnya kita taruh basket kita di mana-mana. Sebenarnya sih yang hebat itu papaku. Aku hanya mengikuti jejaknya. Follow the breadcrumbs. Ya, gimana ceritanya tuh? Maksudnya bisnis ayam itu kan susah kan? Pemeliharaannya kan susah. Nah, ini nih mesti cerita dari awal. Ini makanya in a way kamu ngerti kan sebelum datang podcast pun kenapa aku telat datang. Maksudnya sebagai kalau aku ceritain papaku kamu jadi relate. Papaku tuh dari papaku mau susah kayak gimana. Dia kalau bisa bantu orang tetap bantu orang. Nah, jadi angkat banyak anak angkat. Nah, ini salah satu anak angkatnya papa yang dekat banget sama kita. Itu dia melihat peluang di ayam. Nah, papa kan karena selalu lihat positif di orang, dia trust. Dicoba running. Itu yang bikin kita maksudnya di pandemi kayak gini masih adalah yang bikin bisa narik nafas lah. Kayak gitu. Jadi ada ternak ayam, itu yang ngelola dia. Kalau nggak ada dia, kita nggak berani masuk. Saya setelah lihat segala macam problemnya tuh, ini kok nggak ada orang teknis banget nih, nggak bisa kita masuk bidang ini. Aku pernah pelajarin secara teori tentang ternak ayam. Itu kan ada berita bagusnya. Kan sekarang ada teknologi namanya apa? Cold house ya? Oh, cold house. Ya, itu kita pakai itu kok. Jadi ada sebuah sistem baru, teknologi yang belum, kalau nggak salah belum 15 tahun lah umurnya. Ya, belum umum lah pokoknya. Semua masih pakai yang teori metode lama. Kalau aku masuk yang cold house yang ada kipas anginnya segala macam kan. Itu ada kesulitannya, dimensinya mesti pasti. Jadi kalau ternyata tanah kita bentuknya kotak gitu nggak bisa, kan dia mesti bentuk persegi panjang apa. Cuma itu tetap bisnis yang susah. Karena ayam itu binatang yang gampang stres, kena petir aja panik. Harus aku cerita pengalaman real. Jadi begini ya, kamu bayangin ya. Ini kisah ini real, ini podcast real loh. Ini bukan kenapa podcast ini dibuat, karena begitu banyak orang ketika udah ngomong bisnis itu mulai banyak bacot yang palsu gitu. Ini pengalaman nggak real. Maksudnya saya bersyukur lah dari keluarga yang mapan, tapi setidaknya orang tuanya cukup keras untuk jadi saya tuh harus paham setidaknya pengetahuan teknis. Kan mesti kejadian kamu lihat orang jadi pembicara, dia bakal jadi pembicara, menangnya duit banyak. Bisa bacot banyak karena duitnya banyak. Nah, tapi gimana tuh? Balik lagi ke ayam. Ya. Nah, itu jadi kayak gini. Simple ya. Aku cari lokasi ternakku itu jauh agak kedalaman. Bahkan agak kedalaman pun ada anak-anak racing itu ya main di pinggir trek-trekan bunyi pakai kenapa dong. Ayamku sakit jantung, pecah dong jantungnya, Cok. Bro gitu. Pecah jantungnya, mati seketika. Merah dia di celana. Seriusan nih. Aku pegang. Ilahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya sama papaku beneran disuruh bener ngurusin ke dalam, ikutan ngerasain gimana angkatnya tai ayam tuh. Aku disuruh ngerasain sama papaku. Ya maksudnya itu karena semudah itu loh. Cuma dengar knalpot brongeng, pecah jantungnya. Ayam itu memang salah satu binatang yang, contohnya kalau kita mau ternak, sebenarnya salah satu yang paling gampang kan lele. Iya, lele. Survivability-nya tinggi, jeleknya ya kanibal. Cuman kalau ayam itu termasuk salah satu yang paling susah. Ya, jadi itu binatangnya gampang panik gitu kan. Kan metode cold house itu kelebihannya itu metana, gas nya tuh metana tuh selama kipasnya berputar, itu nggak bakal turun ke bawah kan, masih keluar terus. Nah, pernah 1 November 2019, itu pas nikahan sepupuku itu, harusnya tuh kita panen, bermuka ceria. Ternyata Tuhan tuh punya cara lucu untuk menguji kita. Jadi makanya bapakku suka itu jangan takabur. Jangan takabur. Selalu always prepare for the worst.
itu entah kenapa listrik mati. Ya, ada genset dong. Genset di kickstart, genset mati. Gas meternya turun, Cok. Langsung dah. Ayam anggapan kayak lagi 3-4 hari panen mati-mati sendiri. Satu kandang nggak nanggung, Cok, 22.000. Itu kemarin kayak gimana saktinya? Nggak nutupin. Ya udah, matilah ayam-ayamku. Rugi, boncos bro. Kerja 1 bulan bercuma. Ya, maksudnya ya orang-orang banyak yang nggak ngerti, dipikir enak buka usaha. Iya. Nggak tahu, pusingnya juga banyak. Ya, cuman balik ayam menyenangkan. Maksudnya jelek-jeleknya kalau ada yang mati pas lagi jaga kandang ya. Iya. Singkat aja. Ya makanan terjamin. Miskin-miskinnya kita makan ayam terus. Orang lain miskin-miskin gitu mulai nyari kangkung gitu. Iya. Kita pasti tetap makan ayam. Oke, terus yang bisnis yang medium apa? Kok bisnis medium ya bangunan kayak gitu-gitulah. Ya mau kayak gimana? Kan Bali pembangunan jalan terus karena pariwisata. Pariwisatanya mati gini, pembangunannya gimana? Apa kabar? Ya anggapan kan karena tahun lalu banyak dengang-dengung bakal open Januari, maksudnya jadi kayak orang masih ada harapan, mereka mau push through. Iya. Nah sekarang harapannya jeblok, gitu. Duitnya juga jeblok, nyangkut semua lah. Oke. Ya. Jadi sebenarnya secara sales masih oke. Not good but okay. Ya bisa lah, maksudnya menjadi bisnis yang mendanai dirinya sendiri. Tapi nagihnya itu urusan lain. Atau lancar juga? Maksudnya, nah itu kalau kita jual yang kayak kan jual kita juga ada jual kayu segala macam. Maksudnya untuk yang daily itu sebenarnya kalau di bener-bener efisienkan, hitung-hitungannya pas, dia jadi self sustainable bisnis. Kamu nggak dapat untung mungkin dikit, tapi ya nggak ada subsidi lah. Ya nggak perlu kita masukin dana lah. Nah, jadi, ternyata payment masih bagus ya? Ya ada lah yang bagus. Cuman kalau udah ngambil project yang bener-bener bangun, nah itu yang makanya tak bilang penyeimbangnya. Saya selalu punya kisah ya sama diri sendiri. Maksudnya kalau ngobrol sama teman sama pengusaha, bisnis di Indonesia itu susahnya di sana. Ketika kita kecil, klien kita kecil, dan yang klien yang kecil itu bayarnya bisa-bisa cash atau mereka orang-orang baik gitu. Makin kita besar, klien kita besar, nah itu bayarnya makin aneh gitu. Ya, terus mulai ada liga. Mau cabutnya susah. Maunya macam-macam. Curhatan bisnis dunia ketiga gitu. Third country. Maksudnya tanpa corona pun kadang-kadang sebenarnya wah ini semoga customer saya customer yang bagus kalau ya saya makasih ya sudah memilih saya untuk bekerja sama. Kalau yang ini nih kok mesti kalau yang aku handle sendiri aku sudah mulai lihat nggak cincai itu secepat mungkin cut dulu, maksudnya prevent loss lah. Cuman kadang-kadang kok sudah terlalu ini kayak kondisi corona kayak gini kan kita cut juga, maksudnya mau kayak gimana ya mati lah intinya, sama-sama mati. Ya daripada mati nggak usaha, mending mati usaha, setidaknya usaha lah. Terus bisnis yang down? Ya ini. Kalau harus di speaking frank, maksudnya ya hospitality lagi susah sekarang. Kamu ancur-ancuran harganya, makanya kan halo Bro Eka. Bagi teman-teman yang nggak tahu, kita sekarang lagi ada di villanya Krisna. Ya. Meskipun agak mencurigakan, kan ini kayak gudang. Tapi ini villa kok. Ya, jadi hospitality lah yang paling susah. Maksudnya apapun yang ada hubungannya dengan hospitality itu terdampak keras sekali. Iya. Terutama kalau kalian lihat ini kan bangunan kayu, berarti kan sudah tentu paham bahwa ini bukan untuk domestik. Ya kayak penjelasan simpel deh. Kalau misalnya kita ngomong orang Bali Bali ada Bali Bengung, ada Jineng. Kalau mau nginep di tempat yang menggunakan bangunan kayu, nggak usah sewa villa, pulang aja kampung sendiri. Iya kan? Jadi saya sangat berharap perbatasan dibuka. Kalau perbatasan nggak dibuka, ya kita subsidi terus ke sini. Gitu. Jadi sebenarnya villa ini bertahan atas jasa ayam-ayam. Iya, ayam-ayam, darah-darah ayam. Darah-darah mereka yang hidup ini. Ya maksudnya kayak gitulah. Kendala selalu ada. Mau bisnis kayak gimana pasti ada kendalanya. Cuman memang kalau sudah
kayak corona gini kita udah nggak bisa ngomong. Babas 100 tahun sekali. Terakhir kali ada beginian ya 1920. Iya, Spanish flu udah 18, Spanish flu itu 18, enggak 18 bulan. Spanish flu 18 bulan ya. Lebih kayak 2 tahun sekitar. Kok nggak saya terlama kan Plague of Justinian gitu, 18 bulan dia. Kalau aku agak lupa. Justinian Plague ya, yang berasal dari Mesir kemudian. Ya itu kan sampai mini ice age, senang gitu. Kebalik sebenarnya. Ada gunung yang meletus di Indonesia, itu yang menyebabkan mini ice age. Ya. Ini kita geek sejarah ya, jadi mulai ngomongin teknis-teknis sejarah gitu. Nggak, selain itu kan pas di saat yang sama Genghis kan bantai orang kan. Genghis kan Attila the Hun itu tahunnya. Jadi Justinian itu Han, berarti itu dia 1000 tahun sebelum Genghis Khan. Ya berarti Attila bantai orang, Plague-nya datang, terus gunung meletus, mini ice age, kombinasi itu tahun yang apes untuk hidup. Kalau ada yang bilang 2020, 2021 itu tahun yang jelek, kalian belum ngerasain tadi itu. Itu baru pantas ngeluh. Jadi sebenarnya kita ini, saya sama Krisna ini sama-sama geek ya. Yeah. Jadi sudah bukan hobi, itu levelnya geek ya. Geek ya. Udah kayak orang-orang pakai kacamata tebal suka baca sejarah. Jadi kita cuma mau sharing kalau secara perspektif itu 2020 pandemi lanjut ke 2021. Tapi kalau kita ngelihat sejarah Indonesia kan 1966 ada pembantaian komunis, hiperinflasi, kemudian ya. Jadi kalau kita bicara bencana besar seperti Perang Dunia Kedua itu nenek saya masih melewati gitu. Jadi KTP-nya itu masih Hindia Belanda. Ada juga yang lahir di zaman penjajahan Jepang. Jadi bencana yang kita alami sekarang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bencana yang dialami oleh kakek nenek kita. Kita jadi masih punya hak untuk optimis. Betul. Ya, bukan hak sih, kewajiban untuk optimis. Ya, nenek sama kakek kita aja pakai tameng dan pedang masih bisa menghasilkan kita. Masa kita udah pegang smartphone menyerah? Oke, sudah mau selesai. Gimana? Ada pesan-pesan terakhir untuk para penonton? Pesan-pesan terakhir. Oke. Jadi gini ya, jangan bucin, itu aja. Tapi itu kata-kata yang dalam, karena seringkali kita itu jatuh itu karena bucin itu, budak cinta. Termasuk seringkali sama wanita, beberapa kasus sama anak, berapa kasus terhadap bisnis, dalam berapa kasus sama saham. Jadi ketika kita sudah demikian terikatnya dengan sesuatu itu kadang-kadang jadi sumber kejatuhan kita. Seharusnya kan cinta itu melegakan, membebaskan, ini malah enggak. Berarti cinta ada di tempat yang salah. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.